Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fierla Aulia. Perkenalkan, nama saya Ita Larasati. Perkenalkan, nama saya Santi Nurul Adha. Perkenalkan, nama saya Dara Triandini. Perkenalkan, nama saya Nana Heriana. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu mengenai profil perusahaan dan rencana pengembangan. Baik, yang pertama di sini ada identitas perusahaan. Jadi, Padawano itu merupakan usaha yang bergerak di bidang fashion, khususnya kebaya, baik itu kebaya tradisional ataupun kebaya modern. Usaha Padawano Collection ini sudah bergerak kurang lebih selama 10 tahun, dimulai semenjak tahun 2013. Padawano Collection ini didirikan tepatnya di Kampung Baru Cihampelas, RT 9 RW 2, nomor 12, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Dan Padawano Collection ini baru memiliki surat keterangan usaha dari desa atau kecamatan setempat saja. Nah, kemudian di sini ada visi dan misi dari Padawano Collection. Visi dan misi utama Padawano Collection adalah menjadi pelopor dalam melestarikan kebaya dan keindahan busana tradisional Indonesia, serta menginspirasi pemakaian busana tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada gambaran produk dari apa yang Padawano Collection produksi, yaitu ada beberapa jenis kebaya, diantaranya ada kebaya wisuda, kebaya pagar ayu, gaun pengantin, domas, layer kembar, dan tilai akar. Nah, untuk gaun sendiri ini ada 2 jenis, yaitu gaun pengantin 3-in-1 full payet dan gaun pengantin Barbie full payet. Nah, bahan yang digunakan untuk membuat kebaya yaitu brokat yang diambil supplier, yaitu suppliernya ada di Jalan Oto Iskandar Dinata. Nah, kemudian kita di sini mengadakan rencana pengembangan produk atau rancangan pengembangan produk. Nah, rancangan ini difokuskan pembuatan rok span atau bawahan kebaya, karena memang di Padawano Collection ini belum menyediakan rok spannya, jadi hanya ke atasnya saja. Jadi kita ingin mengajukan rancangan pengembangan difokuskan di rok span atau bawahannya. Tidak hanya bawahannya saja, tetapi kita juga merancang pengembangan untuk satu set full atas dan bawah yang lebih modern dan mengikuti tren pasar seperti itu. Nah, dengan rancangan pengembangan tadi, ini kedepannya konsumen bisa memesan satu set full kebaya di Padawano Collection. Jadi tidak hanya atasannya saja, tapi sudah ada bawahannya juga seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan materi pada bab 2, yaitu aspek pemasaran. Yang pertama ada analisis pasar. Untuk saat ini, Padawano Collection mengirimkan produk atau barangnya ke daerah Bandung, tepatnya ke kawasan Pasar Baru. Dampak dari pandemi sendiri, usaha Padawano Collection mengalami penurunan pasar, yang mana dalam masa kejayaan atau keemasannya, usaha Padawano Collection dapat mengirimkan produknya sampai ke Pasar Surabaya. Selain dengan mengirimkan produknya ke Pasar Baru, Padawano Collection juga menjual produk kebayanya melalui media online atau e-commerce, salah satunya Shopee. Melalui penjualan online ini, ukuran pemasaran produk kebaya kembali menunjukkan kemajuan. Tentu hal ini didasari karena ukuran pemasaran secara online memang lebih luas, sehingga permintaan pasar menjadi sedikit lebih meningkat. Dengan nama toko Syahira Kebaya pada e-commerce tersebut mulai menunjukkan eksistensi kemajuan dalam pemasaran produk. Hal ini didukung dengan perluasan pemasaran yang mencapai seluruh Indonesia. Baik, di sini yang pertama ada market size. Dilihat dari pemasaran online, jumlah konsumen potensial sebanyak 6.200 konsumen potensial. Untuk jumlah konsumen potensial usaha pada Padawano Collection dalam jangka waktu 5 tahun ke depan diperkirakan mencapai 9.200 konsumen. Yang kedua ada market growth. Usaha pada Padawano Collection menggunakan strategi pemasaran secara door-to-door dan juga pemasarannya melalui e-commerce. Pada dasarnya, tren pemasaran zaman sekarang lebih dominan ke arah e-commerce dan media sosial, sehingga strategi pemasaran yang cocok digunakan oleh usaha pada Padawano Collection dalam jangka waktu 5 tahun yang akan mendatang lebih cocok meningkatkan penjualan melalui e-commerce. Baik, yang ketiga ada market share. Market share adalah presentase produk atau jasa dari perusahaan tertentu yang dijual di pasar pada periode tertentu. Market share digunakan untuk mengukur seberapa baik performa perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang ada di pasaran.
Segmentasi pemasaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, segmentasi geografik. Cakupan segmentasi geografik pada Wanoh Collection yaitu secara online ditargetkan mencapai pasar tetangga. Untuk cakupan segmentasi geografik pada Wanoh Collection secara offline akan dikembangkan sampai keluar kota Bandung. Yang kedua ada segmentasi demografik. Cakupan segmentasi demografik pada usaha pada Wanoh Collection adalah perempuan atau usia remaja sampai dewasa yang memiliki pendapatan menengah, dan untuk 5 tahun ke depan, cakupan segmentasi demografik pada Wanoh Collection dari semua kalangan. Yang ketiga ada segmentasi psikografik. Cakupan segmentasi psikografik pada Wanoh Collection sekarang lebih berfokus pada para pelajar yang sedang mempersiapkan pernikahannya. Untuk 5 tahun ke depan, pada Wanoh Collection diperkirakan mampu memasarkan produknya lebih luas ke seluruh kalangan. Di sini ada segmentasi perilaku. Pada Wanoh Collection untuk saat ini sebenarnya tidak memiliki segmentasi perilaku yang signifikan. Tetapi secara umum jika dilihat dari kebanyakan konsumen memilih kebaya sebagai salah satu kebiasaan atau adat, di mana kebaya digunakan untuk acara-acara formal dan non-formal seperti pernikahan, wisuda, ataupun menghadiri acara pernikahan. Jika 5 tahun ke depan tren kebaya modern meningkat, ini akan mempengaruhi masyarakat khususnya anak-anak muda atau anak-anak yang FOMO atau ikut-ikutan. Baik, selanjutnya itu aspek teknik dan operasional. Yang pertama, desain produk. Pengembangan inovasi produk dengan penambahan bawahan kebaya yaitu rok berupa desain model rok span atau press seperti pada gambar di atas ya di PPT. Kemudian akan dipadukan dengan atasan kebaya daripada Wanoh Collection. Rok ini dari kain batik yang berbahan dasar katun. Pemilihan kain katun dikarenakan lebih ringan kainnya dan mudah untuk dirapikan. Sedangkan pemilihan rok span karena memberikan kesan lebih ramping, anggun, cantik, dan juga elegan, sehingga cocok untuk jadikan rok kebaya menjadi satu style kebaya. Yang kedua ada proses produksi atau operasional. Yang pertama ada perencanaan. Pada Wanoh Collection akan menentukan apa yang akan diproduksi, berapa banyak sih dan bagaimana memproduksinya, yakni produk kebaya dengan banyak 10.800 pieces dan memproduksi sendiri sekarang dan 5 tahun yang akan datang. Yang kedua pembelian. Pada Wanoh Collection menyediakan bahan baku dengan memberi kain yang menjadi supplier dari kawasan toko Iskandar Dinata dan juga Diakata, sehingga untuk kain rok membeli dari Oto Iskandar Dinata yang sudah terjamin kualitasnya. Kemudian yang ketiga ada proses produksi. Proses produksi yang ada di pada Wanoh Collection dimulai dengan membuat desain atau pola jahitan. Lalu setelah itu memotong sesuai dengan pola yang telah dibuat. Kemudian untuk atasan kebaya dijahit dan dipakai pemayetan. Sedangkan untuk rok yaitu disetrika kain keras lalu dijahit, setelah itu kebaya dan rok masuk ke pengecekan dan akhirnya dikemas. Yang keempat ada pengujian. Pada Wanoh Collection pengujiannya dengan cara memeriksa kualitas kain, kualitas jahitan, dan juga kerapihan kebaya dengan melalui quality control. Yang kelima ada distribusi. Pada Wanoh Collection mendistribusikan produknya secara offline dan juga online, yakni offline dengan jadi pemasok ke pasar baru, toko-toko, dan MUA sekitar Bandung, dan online melalui media sosial dan e-commerce yaitu Facebook, Instagram, Shopee, dan juga TikTok. Selanjutnya pengoperasian perusahaan. Pengoperasian perusahaan di pada Wanoh Collection yaitu yang pertama ada planning atau perencanaan. Pada saat ini dan 5 tahun ke depan, pada Wanoh Collection melakukan analisis tren pasar, memprediksi harga pasar, dan membuat rencana investasi dan planning pemasaran dengan multikanal. Yang kedua ada organizing, pengorganisasian. Pada Wanoh Collection memiliki beberapa tim dan bagian, yaitu tim bagian produksi yakni jahit, obras, dan bagian potong, kemudian bagian payet, setrika, dan packing. Untuk keuangan oleh pemilik dan pemasaran oleh anaknya. Di produksi ada pengawasnya untuk quality control. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan, yaitu pada Wanoh Collection untuk bagian produksi yakni bertanggung jawab terhadap mutu dan kualitas hasil produksi ya. Bagian pemasaran bertugas memasarkan produk dan penjualan, membuat inovasi baru tentang memasarkan produk. Yang keempat ada controlling atau pengendalian untuk saat ini dan 5 tahun ke depan dengan monitoring kinerja perusahaan, menganalisis target dan pencapaian, penyesuaian strategi pemasaran dan kinerja, serta komunikasi dan kolaborasi yang terbuka agar mencapai tujuan perusahaan dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 mengenai aspek organisasi dan manajemen. Pertama yaitu tentang struktur organisasi dan job desk-nya. Yang pertama dapat dilihat dari bagian pemilik daripada Wanoh Collection yaitu Ibu Pepi Lepi, mengurus semua keuangan pada Wanoh Collection. Ibu Pepi Lepi juga sebagai desainer dari produk kebaya yang diproduksi, juga
bertanggung jawab untuk proses perekrutan karyawan. Yang kedua ada bagian marketing, yaitu oleh Anissa, yang mana tugas beliau yaitu bertanggung jawab terhadap online shop pada Wano Collection, dimulai dari promosi sampai packing pesanan online. Lalu yang ketiga ada pengawas produksi, yaitu Bapak Ai, yang mana tugas Bapak Ai ini yaitu bertanggung jawab terhadap mutu dan kualitas hasil produksi, melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan produksi perusahaan, dan bertanggung jawab atas perawatan mesin produksi. Lalu ada karyawan bagian jahit dan obras, yang mana bertanggung jawab atas proses penjahitan. Karyawan bagian potong pola dan bahan, yang mana tugasnya itu melakukan pemotongan terhadap pola dan bahan baku yang akan diproses jahit sesuai dengan ukuran dan jenis kain yang diminta. Karyawan bagian mayat, tugasnya yaitu melakukan pemayatan pada kebaya yang telah dijahit sesuai dengan pesanan yang diinginkan. Dan yang terakhir ada karyawan bagian setrika, tugasnya melakukan penyetrikaan. Selanjutnya yaitu kebutuhan tenaga kerja, yang mana dalam 5 tahun ke depan pada Wano Collection ini mungkin membutuhkan penambah kebutuhan tenaga kerja di bagian desain dan produksi, juga pemasaran dan penjualan, teknologi dan desain informasi, manajemen dan administrasi, keberlanjutan dan SCR, kualitas dan kontrol produksi, R&D dan inovasi produk, dan juga mungkin karyawan bagian manajemen keuangan dan akuntansi. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh pada Wano Collection yaitu dengan menyebarkan informasi dari mulut ke mulut tanpa adanya job fair. Untuk pengembangan karyawan diberikan pendidikan dan pelatihan di awal kerja selama 1 hingga 3 bulan atau training. Ikatan kerja di pada Wano Collection ini yaitu ikatan kerja tidak tertulis. 5 tahun ke depan mungkin pada Wano bisa ubah sistem ikatan kerjanya sesuai dengan peraturan kompensasi atau gaji di pada Wano Collection, yaitu borongan atau dihitung berdasarkan banyaknya hasil produksi yang dapat dihasilkan setiap pegawai dengan sistem penggajian mingguan atau setiap seminggu sekali. Dan untuk 5 tahun ke depan, sistem kompensasi dilakukan secara teratur setiap bulan. Per menerapkan sistem tersebut berarti pada Wano Collection dapat mengikuti aturan kebijakan ketenagakerjaan secara baik. Saya akan menjelaskan mengenai bab 5, yaitu aspek finansial dan pengujian kelayakan bisnis. Nah, berbicara tentang aspek finansial dan pengujian kelayakan studi bisnis pada usaha pada Wano Collection, itu dimulai dengan yang pertama, harus menghitung kebutuhan aset selama 5 tahun ke depan. Nah, di sini dapat dilihat ya teman-teman di layar bahwasannya usaha pada Wano Collection dalam pengembangannya membutuhkan 2 kriteria penambahan aset. Yang pertama, untuk penambahan produk tersendiri, dan juga untuk aset pengganti, yang mana aset pengganti ini bertujuan untuk mengganti peralatan ataupun mesin-mesin yang memang sudah masa ekonomisnya sudah habis. Nah, untuk kedua kriteria tersebut menyentuh angka kebutuhan aset untuk 5 tahun ke depan yaitu sebesar 27.670.000, dan untuk kas yang dimiliki oleh usaha pada Wano Collection pada tahun 2023 yaitu sebesar 73.455.531 rupiah. Dan oleh karena itu usaha pada Wano Collection memiliki sisa kas yang sebesar 45.785.531 rupiah. Nah, dalam uji kelayakan bisnisnya usaha pada Wano Collection itu yang pertama mengenai payback period, yang mana berapa lama sih investasi itu akan kembali gitu ya. Nah, di sini dalam hal ini usaha pada Wano Collection mampu mengembalikan usaha ataupun investasinya, modal investasinya itu selama 2 tahun 1 bulan. Hal ini berarti PP kurang dari waktu investasi ya, karena asumsi syarat pengembaliannya 5 tahun. Oleh karena itu pengembangan usaha pada Wano Collection itu dinyatakan layak ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai profitability index ataupun PI yang diterapkan untuk pengujian bisnis usaha pada Wano Collection. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman bahwasanya asumsi bunga yang diterapkan adalah 14%. Sehingga PI-nya itu menghasilkan 3,61%. Nah, hal ini usaha pengembangan pada Wano Collection ini dinyatakan layak karena PI atau profitability index yang dihasilkan oleh pengembangan usaha pada Wano Collection yaitu melebihi dari 1. Yang selanjutnya adalah net present value. Uji kelayakan bisnis pada pengembangan usaha pada Wano Collection ini dinyatakan layak teman-teman karena nilai net present value pada usaha pada Wano Collection ini berada pada nilai positif ya teman-teman, sehingga NPV-nya dinyatakan layak. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu internal rate
of return atau IRR. Dalam uji kelayakan bisnis usaha pada Wano Collection ini, IRR ditentukan dengan asumsi bunga terendah yaitu 14% dan juga asumsi bunga tertinggi yaitu sebesar 20%. Nah, setelah dihasilkan perhitungan bahwasanya usaha pengembangan pada Wano Collection ini nilai IRR-nya berada antara NPV 1 dan NPV 2 sehingga pengembangan usaha dikatakan layak. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai IRR berada pada nilai 17,63% sehingga ini berarti nilai tersebut berada pada asumsi bunga terendah yaitu 14% dan asumsi bunga tertinggi yaitu 20%. Nah, untuk uji kelayakan bisnis pada Wano Collection yang kelima yaitu mengenai BP, Break Even Point. Nah, di sini dapat dilihat ya teman-teman dalam tabel BEV usaha pada Wano Collection. Contohnya aja yang paling depan itu perhitungan tahun 2023 bahwasanya usaha pada Wano Collection dapat dinyatakan titik impas gitu ya dengan nilai BEP per unitnya itu 403 dan juga BEP rupiahnya itu sebesar Rp58.416.790. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.